Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my YouTube channel. Kali ini saya akan berbagi tentang past tense. Ini kalau di SMP materi kelas 8. Jadi kemarin saya ngeles anak kelas 8 gitu. Ternyata materinya tentang past tense. Ya sudah saya bagikan sekalian di channel ini ya. Oke, nah siswa saya itu kemarin membawa catatan dari sekolahnya tentang verb 1 dan verb 2, regular dan irregular verb kayak gini ya. Saya tanya ke dia, itu apa bedanya verb 1 verb 2? Ya agak bingung ya anaknya begitu. Nah, begini ya teman-teman. Jadi di bahasa Inggris itu ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3 begitu ya. Ada verb yang ditambah ing, ya kayak gitu. Ada yang tambah ing begini. Oke, jadi seperti ini. Karena siswa saya itu orang Jawa, jadi saya bilang begini, kalau di bahasa Jawa itu kita menggunakan kata yang berbeda ketika berbicara dengan orang yang berbeda. Contoh dengan teman, kita bisa bilang awakmu kalau di bahasa Jawa, tapi kalau dengan orang tua sampean, jenengan begitu ya. Di bahasa Inggris itu ada yang juga yang berbeda seperti ini, tapi yang menentukan itu waktu. Contoh, kalau saya bicara rutinitas makan saya pakai it, atau kalau dia it's. Kalau yang saya bicarakan itu sedang saya lakukan, artinya sekarang saya sedang makan, maka itu eating yang saya pakai. Kalau yang saya bicarakan makan yang sudah saya lakukan, artinya cerita, saya bercerita misalkan kemarin saya makan, tadi malam saya makan, maka yang saya pakai yang it. Kalau saya menggunakan kata sudah atau telah atau belum, maka yang saya pakai eaten begitu. Jadi tenses itu adalah bentuk kata yang menunjukkan waktu. Setiap hari I eat. Sekarang saat ini I am eating, sedang makan. Kemarin I ate. Saya sudah makan, I have eaten begitu. Oke. Nah, kemudian rumus mungkin ya. Jadi di bahasa Inggris itu selalu seperti ini ya. Bukan hanya past tense, tapi semua tenses kecuali yang continuous. Jadi ada positif. Yang pertama ada verbal sama nominal ya. Jadi kalimat itu ada yang kalimat verbal, ada yang kalimat nominal. Bedanya verbal dan nominal itu begini. Kalau saya bicara tentang Tony, saya coba pakai bahasa Indonesia. Kalau saya bilang begini, Tony makan, Tony lari. Nah, ini disebut dengan predikat. Tony makan. Makan itu predikat. Predikatnya kata kerja di sini, aktivitas. Yang lari juga Tony lari. Ini juga kata kerja, aktivitas di sini. Maka kalimat ini disebut dengan kalimat verbal. Jadi predikatnya itu kata kerja. Berbeda kalau saya bilang begini, Tony di sini. Di sini itu bukan aktivitas tapi tempat, menerangkan tempat, kata keterangan tempat. Atau saya bilang Tony hebat. Hebat itu juga bukan kata kerja, dia kata sifat. Yang berikutnya, Tony seorang siswa. Siswa ini bukan kata kerja, tapi dia kata benda. Nah, kalimat yang predikatnya berupa keterangan tempat, kata sifat, kata benda itu tergolong dalam kalimat nominal. Nah, di bahasa Inggris itu berbeda susunannya, kalimat verbal dan nominal. Jadi kalau di kalimat verbal saya bilang I eat, saya makan, dua kata. Tapi yang nominal tidak begitu. I am here, ada tambahan am di sini. Begitu. Oke. Jadi ada tambahan am kalau he dengan is, kalau they dengan are, you dengan are begitu. You are here, you are smart,
You are student, they are students, begitu. Oke, kita lebih detailnya ke sini ya. Kemudian selain verbal nominal itu juga kalimat positif, kalimat negatif. Kalimat negatif itu ketika kita mengatakan kata tidak atau bukan kalau di nominal juga. Dan interrogatif itu ketika kita bertanya menggunakan kata apakah. Oke, kita satu-satu. Ini yang kalimat verbal ya. Jadi susunannya itu subjek dan kata kerja kedua, subjek dan predikat. Tidak harus ada objek ya, kayak saya pergi itu kan cuma dengan predikat saja. Nah di sini contohnya, he ini subjeknya, played, dia bermain, mereka bermain, kita bermain, kami bermain, kamu bermain. Terus begini, he played, verb 2 di sini. Oke. Nah kita coba langsung ke negatif, masih yang verbal, yang warnanya biru ya. Negatif itu berarti tidak. Kalau dia bermain berarti tidak bermain, begitu. Maka kata tidaknya itu menggunakan did not, disingkat didn't play. He played, dia bermain. He didn't play, tidak bermain, gitu ya. Kata kerjanya verb 1. Terus ketika bertanya menggunakan kata apakah, susunannya menjadi seperti ini. Apakah dia bermain? Did he play? Kita pakai did di sini. Kalau kata tidak menggunakan did not, untuk apakah pakainya did. Nah, coba di nominal sekarang. Di sini dia sakit. He was sick. Jadi di sini ada tambahan was. Jadi kalau sakitnya sekarang itu pakai is kalau he, kalau they pakai a, kalau I pakai am. Nah, karena ini cerita kemarin pakai was. He was sick yesterday. Ketika bilang tidak, maka tidak pakai didn't lagi, tapi he wasn't sick. Oke, seperti itu. Nah, ada were juga di sini, itu tergantung subjeknya. He, I, he, she, it itu pakai was. Sedangkan you, they, we pakai were. Kemudian untuk bertanya, kata apakahnya tidak pakai did, tapi pakai was atau were. Was he sick? Were he? Oke, apakah dia capek? Was he tired? Atau mereka were they tired? Begitu. Jadi seperti ini. Nah, susunan ini sebenarnya tidak harus dihafal sih, karena bahasa itu kan kebiasaan ya. Kalau kita biasa menggunakan, akan otomatis menggunakan ini, begitu. Ketika kita bercerita, kita akan otomatis menggunakan played atau went kalau pergi. Ini juga begitu. Tapi sebenarnya seperti ini ya, biar paham begitu. Oke. Jadi untuk to be ya. Jadi kalau kalimat nominal itu kalau he pasangannya dengan was. He was at home. Tempat ya, keterangan tempat. He was at home. Kalau dia tidak di rumah, he was not at home. Kalau they, kita pakainya they were at home. Kalau tidak, they were not at home. Oke. Nah, he dengan was kita pakai she, coba she juga pakai was. Kemudian I juga pakai was. Kemudian it juga pakai was. Ini kalau bukan manusia ya, it was. They pakai wa. Kemudian we juga menggunakan wa. Kemudian you juga menggunakan wa. Oke, seperti itu. Nah, keterangan waktu
Jadi waktunya biasanya yang digunakan itu ada yesterday, kemarin. Pokoknya setelah sekarang ya, baru saja itu sudah pakai past tense. Just now, this morning, tadi pagi, last night, kemudian last month, last year, atau yang ago, contohnya 2 days ago, begitu. Oke, nah yang berikutnya kata kerja. Kata kerja itu ada yang reguler, ada yang irregular. Kalau yang regular itu ditambah ed atau tambah d saja. Sedangkan yang irregular itu berubah. Ini yang harus hafal ya, harus ingat begitu. Untuk daftar yang ini gampang. Teman-teman tinggal cari di Google irregular verb begitu. Nanti akan ada daftarnya. Nah, yang tidak ada di situ itu berarti reguler gitu aja sih. Gampangnya begitu ya. Jadi kalau kita cek di Google misalkan irregular verb, nah ini kan banyak ini kan. Buka saja. Misal kita buka yang ini. Maka kita akan dapat seperti ini. Nah, yang kalau kita dapat versi lengkapnya begitu, yang tidak ada di sini itu berarti regular, tambah d atau ed. Seperti itu. Ini contohnya ya, play ini regular jadi played. Ini watch jadi watched. Yang irregular, go jadi went, eat jadi ate, read jadi read. Jadi paham ya? Oke. Kayak gini itu jumlahnya ada 14 teman-teman. Ada present tense, ada past tense, ada perfect, ada future dan semacamnya. Nanti masing-masing itu ada continuousnya, ada present continuous, ada past continuous, ada perfect continuous, ada future continuous, seperti itu. Oke, ini yang past tense. Jadi untuk memudahkan mengingat itu lebih banyak latihan saja. Jadi ketika past tense itu banyak bercerita, baca cerita, mendengar cerita, nonton cerita, nulis cerita begitu. Nanti akan terbiasa dengan ini karena past tense digunakan ketika bercerita. Misalkan kemarin aku pergi ke taman. Yesterday I went to park. Kemudian misalkan kemarin aku senang. Yesterday I was happy. Itu yang ini. Kalau tidak, aku tidak senang. I was not happy. Yang ini berarti. Aku tidak pergi ke laut. I didn't go. Yang ini. I went to park. I didn't go. Begitu. Kalau bertanya, did you, did he, did they. Oke, mungkin itu saja teman-teman sekilas. Kalau ada pertanyaan bisa di komentar. Mungkin itu dari saya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.